Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal bagian absen tutorial di bagian finishing ya guys. Jadi ada beberapa yang bertanya kepada saya, Bang, katanya gimana cara pengoplosan warna ataupun cara penyampuran warna dengan melamin. Nah, di sini Karya Lokal akan memberikan sedikit tip buat pengoplosan melamin dengan warna di bagian media pintu rawa guys, ataupun pintu biasa ya. Jadi mudah-mudahan atas adanya ide Karya Lokal di bagian pengoplosan di bagian finishing melamin dengan warna, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa bermanfaat. Nah, jadi apa saja bahan yang kita sediakan? Jadi Karya Lokal akan menjelaskan sambil di tutorial ya guys. Jadi mudah-mudahan ide ini bisa bermanfaat bagi yang suka di bagian finishing ataupun di permebelan. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya, dan jangan lupa ya guys dibantu like, komen, dan subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bermanfaat. Oke, di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya guys. Jadi saya akan tutorialkan di bagian media pintu rawa ya, yang seperti ini. Jadi tahap pertama kita menyediakan hamplas nomor 400, lalu nomor 240, lalu koas, scrap, dan dempul kayu guys, yang campurannya air ya. Nah, jadi ini wadah dempulnya. Lalu saya menggunakan sinding sealernya itu dari Mowilek ya, dari merek Mowilek yang kodenya 503. Nah, di sini yang akan kita tutorialkan yaitu pengoplosan warna dengan melamin guys. Jadi saya menggunakan warna dari Luxor yang timbul warnanya itu salak brown ya, ataupun seperti biji salak. Ada kemerah-merahannya guys. Lalu tahap yang terakhir saya menyediakan thinner HG ya. Lalu yang ini wadahnya guys. Nah, jadi langkah pertama kita pendempulan dulu guys di bagian media pintu mentahnya ya, seperti ini. Nah, jadi langkah pertama kita sediakan dulu dempul. Oke, setelah disediakan lalu kita dempulkan di bagian media pintunya guys. Jadi dimana yang ada retak-retaknya kita dempul seperti ini. Oke, setelah pendempulan selesai, lalu tahap berikutnya kita gunakan hamplas yang nomor 240 ya. Setelah dempul kering lalu kita hamplas seperti ini. Oke. Lalu di bagian profilannya, di bagian sisi-sisinya kita lipat ya hamplasnya seperti ini biar mudah cara penghamplasannya. Oke, setelah dihamplas pinggirannya lalu seperti biasa ya, di bagian pelatarannya itu cara penghamplasannya seperti biasa. Nah, lalu setelah dihamplas lalu kita bersihkan ya, ataupun kita buangin debu-debunya ya guys. Debu-debu hamplasnya ya, jangan sampai ada yang nempel. Oke, kita buangin. Saya menggunakan angin ya. Kalau tidak ada angin ya cukup dengan menggunakan kuas saja guys. Nah, jadi hasil hamplasannya seperti ini ya. Nah, jadi ini pintunya pintu biasa guys. Kayunya juga kayu rawa ya. Nah, oke, langsung lanjut ke tahap berikutnya. Saya menggunakan sanding sealernya itu dari merek Mowilek ya, yang kodenya itu 503 guys. Oke, kita tuangkan. Ini masih murni ya, kita tuangkan di wadah yang kosong. Setelah itu lalu kita campur dengan menggunakan air seperti ini. Jadi airnya itu secukupnya saja ya guys, jangan terlalu kebanyakan. Hitungannya itu mau 1 kali 1/4 boleh, mau 1 kali 1 boleh. Jadi ini tergantung yang pengennya seperti itu guys. Oke, kita kuaskan seperti ini Mowileknya yang sudah kita campur. Setelah dikuaskan lalu gunakan busa ya. Jadi busa ini gunanya untuk meratakan bekas kuasan-kuasan yang seperti ini guys. Nah, jadi setelah dikuas dengan menggunakan kuas bulu, lalu tahap berikutnya jangan kita tunggu kering dulu ya, kita langsung kuaskan lagi dengan menggunakan busa ya guys. Jadi biar tidak ada bekas tarikan bekas kuas bulunya guys. Jadi langsung rata ya, langsung rapi lah seperti itu guys. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi jangan dilangsungkan ya guys, jadi sedikit dulu. Misalkan daunnya dulu seperti ini guys nih. Nah, setelah daunnya selesai baru kita tarik dengan menggunakan busa. Jadi bekas kuasan-kuasan itu sudah rata dengan busa guys, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan satu pintu disanding dulu semua itu malah kekeringan guys, jadi percuma ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian tahap berikutnya. Setelah disanding lalu kita tunggu kering ya guys. Setelah kering lalu kita hamplas dengan menggunakan nomor hamplas yang nomor 400
Jadi ini hamplasnya samar saja ya, kita raba-raba yang tangan sebelahnya. Kalau misalkan ada kekasaran kita hamplas lagi guys, seperti itu ya. Jadi kenapa saya menggunakan sanding sealernya itu dari cat Mowilex yang kodenya 503, karena kalau musim dingin ini apalagi musim hujan ya gitu, jadi saya menggunakan sandingnya itu dengan cat Mowilex karena itu aman banget guys di cuaca hujan ataupun di cuaca dingin, itu aman-aman saja lah. Kalau misalkan menggunakan sandingnya dari melamin itu, kalau misalkan cuaca hujan, wah sangat berbahaya sekali guys. Jadi hamplas satu roll aja bisa habis guys. Nah oke, yang akan kita bahas yang ini guys. Nah jadi bahan-bahan ini ya yang akan kita oplos dan akan kita campurkan. Pertama kita sediakan dulu melamin yang gloss ataupun yang dope. Nah di sini saya sudah menyediakan thinnernya, lalu ini warnanya guys dari Salak Brown ya, dari merek Luxor, dan yang ini wadahnya guys buat penyampurannya. Nah yang ini buat takerannya guys. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya cara penyampurannya. Oke, kita pertama buka dulu melamin yang masih murninya guys. Lalu ini hardenernya. Oke, nah jadi warna melaminnya seperti ini guys, jadi merek Luxor ya. Kita tuangkan segini saja guys, jadi setengahnya saja di botol ini ya guys. Nah jadi hitungannya itu 2 kali 1 kali seperapat ya, seperti itu. Nah jadi ini melaminnya hitungannya 1 aja ya, ibaratnya 1, misalkan nih 1 liter misalkan nih. Oke, lalu tahap yang kedua thinnernya guys, jadi saya menggunakan thinner HG ya ataupun thinner finish. Nah tadi seukuran segini juga ya melaminnya. Oke, kita tuangkan, lalu kita tuangkan lagi guys, jadi hitungannya thinnernya 2 liter, melaminnya 1 liter, dan warnanya seperapatnya guys, seperti itu. Oke, kita bagian warnanya seperapatnya saja guys. Nah jadi hitungan untuk mengoplos warna dengan melamin itu, melaminnya 1 liter, thinnernya 2 liter, dan warnanya seperapatnya. Nah oke, kita langsung lanjut ke bagian hardenernya guys. Nah jadi untuk 1 liter ini hardenernya kalian bisa menggunakan 2 atau 3 tutup ya. Jadi saya menggunakan 3 tutup karena cuaca ini lagi agak mendung guys. Nah setelah itu lalu kita aduk guys. Jadi ini harus menggunakan hardener. Jika tidak menggunakan hardener itu 1 minggu ataupun 1 bulan itu malah keringnya dengan debu guys, seperti itu. Oke, jadi ini siap semprot ya. Kita tuangkan dulu di bagian benda yang aman. Nah, biasa saya dituangkan dulu ke botol yang tertutup guys, karena kadang-kadang kita lupa ya, langsung tumpah guys, ketarik sama selang itu langsung tumpah. Jadi kita akalin dengan menggunakan botol aqua lah. Jadi setelah ditutup dituangkan ke sini itu aman-aman saja guys. Nah oke, kita langsung buka spray gunnya. Jadi ini mulai penyemprotan warnanya guys, kita tuangkan secukupnya saja. Oke, lalu kita semprotkan di bagian media pintu yang sudah dihamplas tadi guys. Nah jadi cara penyemprotannya itu di bagian profilnya dulu ya, kanan dan kiri, atas dan bawahnya, seperti itu. Oke, setelah profilannya sudah disemprot semua, lalu bagian latarnya guys seperti ini ya, ataupun daunnya ya, seperti ini. Nah jadi kita semprotnya itu tipis-tipis dulu guys. Nah oke, setelah penyemprotan tipis, lalu tahap berikutnya kita tunggu kering guys selama 15 menit ya. Kalau misalkan cuacanya panas, 15 menit itu sudah enak banget guys, cara penghamplasannya sudah renyah lah, intinya seperti itu. Nah oke, lanjut ke bagian tahap yang penyemprotan kedua guys. Nah jadi penyemprotan tahap kedua, warna dari Luxor yang namanya Salak Brown seperti ini guys hasilnya ya, jadi agak kemerah-merahan. Ini saya menggunakan setengah tua lah seperti ini, lalu kita keringkan di bagian yang panas guys. Nih jadi kena terik matahari ya, biar enak cara penghamplasannya itu, biar renyah lah, biar rangu. Nah jadi ini kalau misalkan enak ngebul nih guys, hasil debu hamplasnya itu ngebul ya. Kalau misalkan tidak enak itu
satu roll juga habis guys. Oke, lalu tahap berikutnya kita bagian pengoplosan pernisnya guys. Nah, jadi di sini harus diperhatikan juga ya. Kita buka dulu pertama melamin yang glossnya. Saya menggunakan yang gloss. Kita tuangkan. Jadi botol ini ukurannya guys, takarannya ya. Nah, jadi seperti tadi ya, yang bagian warna, cuma ini agak beda. Oke, kita tuangkan setengah botol saja. Jadi hitungannya sama ya, cuma ini tanpa warna saja. Seperti itu guys. Nah, jadi hitungan melaminnya 1 liter, thinnernya 2 liter, dan hardenernya itu kalau misalkan buat vernis, hardenernya ini agak beda guys. Nah, jadi kita kurangin ya, yang tadinya 3 tutup berarti jadi 2 tutup. Nah, jadi jangan kebanyakan ya, seperti itu. Karena kalau kebanyakan bisa jadi jelly guys, tidak kepake nantinya ya. Nah, jadi hitungannya ini sama saja ya dengan warna, cuma ini tidak menggunakan warna kalau campuran vernis ataupun clear ya, seperti itu. Cuma cukup dengan menggunakan thinner sama melamin saja kalau buat vernis, seperti itu guys. Nah, jadi kita langsung verniskan ya setelah dioplos tadi. Jadi seperti biasa ya guys, tahap pertama penyemprotannya itu tipis aja dulu. Setelah penyemprotan pertama tipis selesai, baru tahap yang keduanya kita semprotkan lagi dengan agak tebal guys. Jadi ini cukup 2 kali juga sudah mengkilap lah, intinya seperti itu guys. Jadi saya menggunakan 2 kali penyemprotan saja. Nah oke guys, jadi ini hasil yang 2 kali penyemprotan seperti ini ya, ataupun pemernisan ataupun clearnya guys. Di saat clearnya ini cukup 2 kali penyemprotan saja guys. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan atas adanya ide karya lokal menyampur oplosan melamin dengan warna itu, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya. Oke, mungkin sekian dulu dari karya lokal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.